Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Tapi mereka juga punya pengalaman gitu di bidang ini gitu, dan ini juga mewarnai cukup menarik ya, karena Tobali akhirnya mewarnai comeback Tobali setelah dan juga press conference untuk pembuatan film Amin Tanpa Iman. Tentunya kita doakan sukses untuk Tobali Film dan Leflar Pictures. Beri tepuk tangan yang meriah. Akhir kata saya Charles, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Ayo Pak Beri, Cek. ya. Singkat saja. Yes, Paham. Kak Gum. Bang Bi, bisa dibilang ini rezekinya anak kedua juga ya Bang Bi ya. Dengan dengan adanya film terbaru ini gimana nih Bang Bi? Ya alhamdulillah ya, memang ya tentu saja banyak rezeki. Rezeki itu kan berupa banyak hal ya, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, termasuk rezeki anak nanti yang insya Allah akan lahir kalau memang sesuai dudutnya di bulan 2. Dan alhamdulillah juga tadi kemarin kita juga sempat mendapatkan rezeki juga, di mana kita acara kita kemarin disiarkan di salah satu stasiun TV, dan insya Allah juga nanti akan ada acara berikutnya dari ulang tahun Abang L yang kemungkinan besar juga akan kita jual hak siarnya ke salah satu stasiun TV lagi. Ya itu menjadi salah satu bagian rezeki juga. Ya tapi apapun itu ya, yang penting semuanya diberikan kesehatan lah, baik istri saya maupun anak yang sedang dikandung, dan mohon doanya supaya nantinya diberikan kelancaran dan menuju persalinan. Karena memang kemarin dokter udah wanti-wanti juga sebetulnya. Ini kan kita ada di tengah persiapan yang cukup padat ya. Kita kemarin sempat promo sinetron yang memang sengaja kita hold untuk project ini gitu, untuk project film ini. Tapi kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya itu kan punya riwayat melahirkan bayi prematur gitu. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya, kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan gitu-gitulah. Tapi ya apapun itu kita serahkan kepada Allah, karena apapun yang diberikan Allah, takdir yang tertulis oleh Allah itu adalah hal yang terbaik yang kita terima gitu. Bang Bi, bisa dibilang banyak juga yang mendoakan dirimu dan Kak Lesti. Amin. Gimana nih Bang Bi? Ya tentu kita bersyukur banget ya. Banyak yang mendoakan kita, banyak yang mensupport kita, dan insya Allah apa yang mereka doakan, doa-doa yang baik yang diberikan oleh orang-orang terhadap kami, insya Allah itu akan menjadi doa yang baik juga untuk mereka dan berbalas kebaikan pula untuk mereka. Gitu. Iya, ya karena memang saya ada persiapan film dan memang full dedicate untuk film ini. Syukurnya kan kita punya tim juga yang menghandle ini kan, menghandle acara ini juga, ada Pak Ferry juga, ada produser baru kita yang memang sudah mempersiapkan konsep dan isi acara ya nanti untuk ulang tahun Abang L gitu. Jadi ya saya nggak banyak terlibat lah untuk acara ini. Sedikit saya menyerahkan kepada mereka karena saya percaya bahwa tim saya ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya gitu. Tapi untuk membagi waktunya bagaimana Bang Bi? Apalagi kan dirimu juga menjaga Kak Lesti di tengah kehamilannya. Udah gitu bentar lagi Abang L ulang tahun, dan juga film ini akan segera Produksi. produksi. Iya, pinter-pinter ngebaginya lah, tapi memang untuk sementara ini saya udah bilang ke istri saya, ya insya Allah sayang, kakak tuh ini kan film pertama yang memang saya tuh benar-benar sebagai main leadnya ya, sebagai center lah gitu. Ya tanpa mengesampingkan peran lainnya, memang ya bisa dibilang tokoh utama itu kan Amin Tanpa Iman, dan memang inilah tantangannya. Bisa dibilang pressure-nya cukup besar juga, karena bagaimanapun film ini bagus itu tergantung Amin dan Iman gitu. Karena ini memang menjadi satu tokoh sentral, menjadi title daripada film ini juga. Jadi ya saya memang harus benar-benar energi saya, pikiran saya harus saya suarakan untuk film ini gitu. Bang Bil ini kan mengembangkan sayap sendiri dari secara bisnis lo kan, akhirnya menjadi produser Iya. Sebuah film. Nah dengan berkarirnya pertama ini cukup menantang kah, berat kah, atau ada liku-liku yang lo hadapi sendiri?
Ya, bisa dibilang kita memang sudah ada orang-orang yang memang memang punya pengalaman ya di bidang ini ya. Jadi ya dan juga saya pun sendiri sudah dari 2014 syuting ya, secara tidak langsung sudah banyak belajar juga terkait mekanisme bagian dari produksi, dan memang ya ini adalah salah satu impian saya yang terwujud juga kembali, di mana saya tuh pengen banget buat PH gitu, dan memang bisa dibilang industri film saat ini menjadi industri yang sangat potensial ya, sangat menarik. Semakin banyak penonton yang punya minat tinggi terhadap tontonan-tontonan terutama film Indonesia, justru itu yang membuat saya kaget ketika saya melihat data, ternyata film Indonesia itu lebih banyak peminatnya daripada film luar gitu, dan salah satu hal itu yang membuat saya, wah, gue harus nyoba nih, kapan lagi gue nyoba gitu. Karena sebelumnya kita sebagai production house, kita pernah mengerjakan reality show, kita pernah mengerjakan event-event yang kita jual ke TV. Tapi ini satu hal yang berbeda. Ini kita di bioskop ya, dimana orang tuh bayar untuk menonton, dan itulah PR dari kita. Itulah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita memberikan tontonan yang berkualitas agar orang mau membayar untuk menonton film kita. Dan syukurnya kita memang ditemani oleh Tobali yang memang bisa dibilang sudah malang melintang ya, meskipun sudah lama vakum, tapi tapi mereka juga punya pengalaman gitu di bidang ini gitu, dan ini juga mewarnai cukup menarik ya, karena Tobali akhirnya mewarnai comeback Tobali setelah sekian puluh tahun, dan mewarnai kami yang untuk pertama kalinya pecah telur nih istilahnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi bisnis yang numpang lewat doang, Lestar Picture ini. Nanti mudah-mudahan kami akan tentunya terus belajar, terus terus berkarya, terus produktif, dan insya Allah kami bisa selalu konsisten dalam memberikan film-film yang tentu tidak hanya berkualitas, namun juga memberikan pesan-pesan positif, pesan-pesan moral yang baik di dalamnya gitu. Ini kan ngomongin bisnis bang, ini kan ngomongin bisnis. Kalau bisnis kan bisa jatuh bangun sendiri. Nah, kalau jatuh lu akan siap kah atau seperti apa? Oh iya, bisnis itu kan pasti ada resiko ya. Dan ini kan namanya investasi itu pasti ada resiko. Dan sebelum kita terjun, ya kita kan tentu akan menimbang-nimbang dulu ya. Dan kita selalu berpikir bahwa bisnis ini tidak hanya kita hitung secara manisnya doang, tidak hanya kita hitung secara profitable-nya doang, tapi bagaimana kita harus menghitung nih, ini kerugiannya apa nih, kita harus menimbang baik buruknya juga gitu. Jadi kita tidak asal ambil, namun juga kita butuh perhitungan yang matang, dan ketika kita memutuskan untuk terjun, ya berarti kita harus siap menerima resiko gitu. Dan apalagi bisnis film ya, bisa dibilang high gain, high risk ya. Makin besar modalnya, dan menurut saya ini salah satu bisnis yang tidak ada teorinya gitu. Ada yang film yang budgetnya minim tapi keuntungannya gede, ada budget yang gede, mewah filmnya, tapi secara komersil kurang di mata masyarakat. Nah, justru inilah tantangannya. Memang bisnis film ini adalah bisnis yang menurut saya cukup gambling ya, cukup ada resiko yang cukup besar. Tapi itulah menariknya, dan kita siap untuk itu gitu. Rugi atau untungnya ya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita kerjain ini dengan positif, dengan ikhlas, dan insya Allah tentu akan ada harga, akan ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Gitu. Ngomong budget berapa sih bang? Ya untuk budget ya nggak etis lah kalau diungkap. Ini bisa dikatakan proyek kecil tapi harapan gede atau bagaimana sih bang? Kalau dibilang proyek kecil ya enggak juga ya, karena memang kita punya pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang malang melintang juga, pemain yang udah punya pengalaman banyak, dan juga kita punya set-set yang bisa dibilang bisa dibilang lumayan gitu. Meskipun ini mengambil latar belakang daerah perkumuan, tapi kita ngambil set yang di Jaksel ya, yang tentu secara pricing kan cukup berbeda gitu ya dengan daerah-daerah biasa gitu. Tapi ya secara detail ya saya nggak bisa ungkapin. Tapi untuk secara budget ya, ini budget yang menurut saya cukup ideal lah untuk sebuah produksi film gitu. Dibilang minim juga enggak, tapi juga yang dibilang mahal juga yang tidak terlalu. Tapi memang cukup ideal lah, sesuai dengan porsinya gitu.
menyikapi mama yang posesif sendiri gimana? Apa? Fans atau haters berdebat? Iya, kadang ya itu kita nggak usah pedulikan lah. Fans sejati itu fans yang benar-benar tulus mendukung itu pasti akan selalu mensupport apapun karya yang kami berikan ya. Apalagi ini yang memang benar-benar karya yang full effort. Juga pun menurut saya kalau orang yang terlalu posesif itu menurut saya bukan fans, karena fans sejati adalah fans yang benar-benar secara tulus mensupport. Dan itu apa bedanya ketika istri saya menyanyi berduet dengan cowok lain, itu kan harus tetap disupport juga kan sebagai fans yang memang mendukung Lesti, di mana bidangnya Lesti itu menyanyi gitu. Jadi ya tentu itu hal yang saya kesampingkan, dan karena saya memang benar-benar fokus untuk ya udah gue berkarya aja gitu. Toh juga kita berharap ini memang kita butuh secara kerendahan hati, kita tentu butuh dukungan dari fans dasar yang secara komunitas sangat besar ya. Tapi di satu sisi kita berharap penonton ini banyak juga penonton yang universal. Memang penonton yang memang penikmat film gitu, yang bisa menikmati film ini gitu. Tidak hanya skupnya fans dasar, namun juga pencinta film ikut meramaikan di bioskop nanti ketika sudah tayang. Bang, dengan fokus yang sebaliknya film juga mau lahiran dan juga ulang tahunnya banyak salah satu kasus kemarin mengganggu fokus juga. Yang mana? Oh enggak lah, itu nggak usah dipikirin, itu masa kecil lah. Itu masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh orang lain gitu. Karena saya fokus ke yang menjadi hal positif aja gitu. Saya nggak mau hal-hal beban-beban yang tidak perlu dipikirkan harus saya bawa ke lokasi syuting gitu. Karena memang bahkan saya berencana untuk off sosmed lah untuk sementara waktu. Karena memang saya pengen ya insya Allah bisa pikiran saya, tenaga saya curahkan untuk film ini gitu. Iya insya Allah, iya kayaknya saya bakal off sosmed deh untuk sementara waktu. Selama produksi syuting. Setelah produksi syuting kan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 hari lah. Fokus itu ya bisa dipakai buat promosi, kalau off gimana? Kan promosinya bisa dilakukan setelah produksi syuting. Kerjaan di sosmed gimana? Ya mungkin saya akan menyerahkan ke admin kali ya kalau untuk untuk konten-konten yang memang kita misalkan ada endorse gitu ya, kita serahkan ke admin. Kira-kira berapa lagu Bang Didi buat soundtrack nanti? Kenapa? Kira-kira berapa lagu buat soundtrack nanti? Saya sih kemarin sempat bahas sama beberapa BOD juga, ada Pak Ferry juga, selaku produser juga. Ada satu lagu yang saya bikin yang memang secara tema cukup relate ya dengan kisah di lagu ini. Tapi ya kita belum decide karena lagunya juga belum jadi full. Tapi memang lagunya cukup menyentuh ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kawin lah gitu sama isi ceritanya. Kalau untuk lagu sih sementara sih saya masih profit untuk satu lagu. Tapi ya kita nggak tahu, ini kan masih panjang ya. Masih ada waktu untuk kita post pro, edit post pro offline, post pro online. Jadi ya masih banyak waktu untuk saya nanti ngerjain lagunya gitu. Berarti bisa dibilang tidak mengganggu kan ya? Maksudnya proses terus, mungkin fokus ke Lesti juga, juga. Mungkin kasus kemarin itu cuek aja mungkin seperti apa? Iyalah, ya ngapain juga gitu. Ya itu kan udah ada bidangnya, udah ada bagiannya. Saya punya tim legal, saya punya tim finance ya. Jadi itu biar urusan mereka yang menghandle lah. Jadi saya ya cukup, saya sudah bilang juga ke tim saya. Kebetulan kan kita juga punya CFO, punya COO, ada juga CEO dari PH kita. Ya jadi saya bilang, untuk ini gue minta waktu dulu ya, sementara gue nggak bisa menghandle semuanya karena gue pengen fokus ke film dulu 15 hari. Ini kalau update Lesti sendiri terkait kehamilannya, mungkin masih ada mual seberapa nih Bang? Kemarin sih mules, bukan mules. Jadi mules itu kan biasa kadang-kadang suka bawaannya pengen mau keluar gitu ya. Kemarin sempat diskusi sama dokter juga, dokter Objin ya. Dokter Objin ya. Jadi memang bilang, kamu jaga-jaga ya, kalau memang kita harus dilakukan tindakan cito, ya memang harus dilakukan suntik pematang paru. Karena dulu El kan dilakukan suntik pematang paru gitu. Ya kita lihat nanti lah
Tapi ya memang kemarin dokter sudah menginfokan just in case ini kamu, karena kata dokter kemarin biasanya kalau orang yang seorang ibu yang sudah pernah melahirkan secara prematur itu akan kebawa di anak berikutnya, akan menjadi satu riwayat yang memang bisa akan pengulangan gitu. Jadi jaga-jaga aja. Tapi ya kita sambil doa sayang mudah-mudahan jangan dulu ya gitu. Tapi mudah-mudahan ya minimal secepat-cepatnya bulan 1 lah gitu. Dan karena due date-nya lumayan lama ya, bulan 2 tanggal 18. Oh gitu CL bulan 2 tanggal 5. Jadi memang agak unik sih mereka dekat-dekatan gitu. Makanya sekarang ya tapi ya tetaplah maksudnya istri tetap kontrol terus. Selagi saya masih ada waktu pasti akan saya temenin gitu. Dan syukurnya dokternya juga komunikatif banget gitu. Bang, untuk para netizen yang sama-sama mencari nama baik kedua kamu ini mungkin seperti apa tanggapan? Iya, saya bikin lucu-lucuan aja kemarin di TikTok. Ya, seru sih maksudnya mereka merespon dan saya pun membalasnya dengan jokes-jokes juga. Ya ya sebetulnya kita udah mempersiapkan beberapa kandidat nama yang pasti namanya tuh nggak aneh-aneh lah, nggak yang masa namanya Rika Labil ya kan, nggak gitu. Kita namanya udah kita siapin karena ini namanya juga kita memang sudah pertimbangin dan hasil diskusi bersama juga ya, bukan karena memang saya yang memutuskan sendiri gitu. Saya pasti akan diskusi ke istri gimana sih namanya sayang gitu, terus istri pun nanti akan biasanya istri itu akan minta pendapat sama mama mertua saya gitu. Karena mama mertua kan kadang-kadang orang tua dulu kan kadang-kadang suka punya hitungan-hitungan yang unik ya terkait nama, karena nama itu kan benar-benar jadi doa. Kayak dulu ternyata memang kata mama nama Lestari itu kan terlalu berat untuk nama anak saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh ganti nama gitu. Namanya apa, dan akhirnya kita memutusin nama Levian. Jadi dan ternyata nama Levian itu termasuk nama yang jarang juga kita temukan di Indonesia dan juga menjadi doa yang baik juga untuk anak saya gitu secara arti. Maaf ya tadi muncrat. Mana di bawah lagi posisi. Oke. Ya kita lagi banyak PR, banyak project juga. Mohon doanya buat teman-teman yang menyaksikan agar kami semuanya diberikan tentu kesehatan dan kemudahan apapun yang kami kerjakan, diberikan kelancaran semuanya, dan insya Allah doa kalian bisa berbalik ke kalian doa-doa baik gitu, dan mudah-mudahan yang nonton juga dipermudah rezeki ya, dipermudah segala urusannya. Amin. Para hater pesannya Apa? Para hater pesannya Haters cari kerjaan aja biar nggak ngurusin orang lain. Apa? Tahun ini ada liburan nggak? Apa? Tahun ini ada liburan, tahu nggak? Belum tahu. Karena kan apa namanya? Kita kan ada ulang tahun ABL tanggal 26. Terus saya juga kemungkinan estimasi syuting itu kelar di tanggal 24. Ya kita lihat nanti lah, karena saya nggak pernah nge-planningin. Saya pasti akan selalu kadang-kadang spontan gitu. Kita berangkat kemana gitu. Tapi ya kita pengen ke Bali juga untuk ngecek villa yang sedang kita bangun. Mohon doanya juga. Gitu, karena kita ada villa juga di Bali yang insya Allah sedang dalam proses pembangunan gitu. Foto dulu. Yuk. Linknya boleh Bang Bi, sini Bang Bi. Si pagi. Sedikit dong Bang Gilang. Amin. Kemudian